Rektor atau yang mewakili beserta tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudari Feliandana Tiwisya SHMH dibuka dan dipimpin oleh rektor atau yang mewakili. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudari Feliandana Tiwisya SHMH dengan ini saya nyatakan dibuka. Pedal dipersilakan menjemput Promopendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Promopendus silahkan menuju podium. Sebelum memulai ujian, saya persilakan promotor Profesor Dr. Marudi SHM Hum memperkenalkan Promopendus kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor II. Pada hari ini, Saudara Promopenda di hadapan tim penguji akan mempertahankan disertasi berjudul Konstruksi Peradilan Pidana secara Virtual menuju Peradilan Modern. Sebelum Promopenda mempresentasikan disertasinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Promopenda dengan membacakan biodata yang bersangkutan. Promopenda Feliandana Tiwisya dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 20 April 1986. Riwayat pendidikan Promopenda dari SD sampai dengan sekarang ini dimulai dari pendidikan SD Saperius Kota Bumi tahun 1993 sampai 1999, SMP Negeri SMPN Saperius Kota Bumi 1999 sampai 2002, SMA Negeri 3 Tanjung Karang Bandar Lampung 2002 sampai 2004, S1 Hukum Universitas Tulang Bawang tahun 2008, S2 Magister Hukum Universitas Bandar Lampung tahun 2011, dan S3 Program Doktor Universitas Lampung terdaftar sebagai mahasiswa PSDIH FH Unila Program Kerjasama Badiklat Kejaksaan 2019. Selama menjadi mahasiswa, Promopenda aktif di organisasi dan dalam karirnya Promopenda pernah menduduki jabatan pada Kejaksaan RI, diantaranya Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2018, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2020, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi
pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2021 sampai sekarang. Demikianlah pembacaan biodata Promopenda. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada hadirin tim penguji, yaitu Ketua Penguji, saya sendiri, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Yang kedua adalah penguji eksternal, Bapak Dr. H. Salman Al-Farizi, SHMH, yang akan menguji secara Zoom. Penguji internal Universitas Lampung, yaitu Dr. Franciscus Xavierus Sumarja, SHM Penguji internal Universitas Lampung, Dr. Heni Siswanto, SHMH. Dekan Fakultas Hukum Unila, Dr. Muhammad Fakih, SHMS. Sekretaris Penguji, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Profesor Dr. Muhammad Akib, SHM Hum. Ko-promotor Universitas Lampung, Dr. HS Tisnanta, SHMH. Promotor Universitas Lampung yaitu Profesor Dr. Maruni, SHM Hum. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Promopendus untuk mempresentasikan disertasi maksimal 15 menit. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Rudi SH LLM LLD selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dalam hal ini selaku Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum selaku Sekretaris Penguji, Dr. Haji Salman Al-Farasi SHMH selaku Penguji Eksternal, Dr. M. Fakih SHMX selaku Penguji Internal, Dr. Heni Siswanto SHMH selaku Penguji Internal, Profesor Dr. Maroni SHM Hum selaku Promotor, Dr. HS Tisnanta SHMH selaku Co-Promotor, serta Bapak Ibu para undangan yang hadir secara langsung maupun secara online yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkanlah Promopenda mempresentasikan disertasi dengan judul Konstruksi Peradilan Pidana secara Virtual Menuju Peradilan Modern. Next. Ide dasar penulisan disertasi ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan era teknologi 4.0 dan adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia telah membawa perubahan drastis dalam praktik peradilan. Adanya kekosongan regulasi menghambat proses transformasi persidangan konvensional menuju persidangan virtual. Dan setelah dilakukan identifikasi masalah, terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama transformasi menghadapi tantangan terkait regulasi dan administrasi persidangan. Yang kedua, pada infrastruktur pengadilan mengandalkan aplikasi Zoom Meeting yang merupakan platform aplikasi umum, tingkat keamanan dan konektivitasnya tidak terjamin, serta keterbatasan sumber daya manusia. Persidangan secara virtual, kehadiran perangkat persidangan secara virtual yang menggantikan kehadiran fisik di persidangan. Novelty dalam disertasi ini terbentuknya hukum formil untuk mengakomodir kehadiran perangkat teknologi di persidangan secara virtual yang menggantikan kehadiran fisik untuk memodernisasi peradilan di Indonesia. Next. Rumusan permasalahan di dalam disertasi ini yang pertama adalah bagaimanakah penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia. Yang kedua, mengapa perlu adanya konstruksi pengaturan persidangan perkara pidana secara virtual. Yang ketiga, bagaimanakah konstruksi baru persidangan perkara pidana secara virtual dalam mewujudkan peradilan modern. Next. Kerangka pemikiran, kerangka teori sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada 3 lapisan teori yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu yang pertama, teori sistem peradilan pidana sebagai grand teori dari
penulisan ini. Yang kedua, adanya teori pembuktian sebagai middle theory. Yang ketiga, operasionalnya menggunakan teori administrasi peradilan. Next. Metode penelitian yang dilakukan oleh Promovenda, jenis metode penelitian penulisan ini merupakan socio-legal research dengan dua aspek utama dalam penelitian, yaitu aspek legal research dan aspek socio research. Pendekatan yang pertama statute approach atau perundang-undangan, case approach atau pendekatan melalui kasus, comparative approach atau perbandingan dengan negara lain, dan historical approach, penelitian melalui histori. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Yang pertama melakukan interview, observasi, dan kedudukan penulis. Yang kedua data sekunder, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisis di sini menggunakan metode deduktif. Next. Eksistensi sistem peradilan pidana dan persidangan perkara pidana secara virtual sebagai jawaban dari masalah pertama, yaitu pandemi COVID-19 membawa dampak perubahan pada proses penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung menginisiasi kebijakan perluasan jangkauan implementasi sistem e-court dan e-litigation. Persidangan virtual adalah merupakan bentuk solusi agar lembaga peradilan dapat melayani para pencari keadilan. Kemudian diterbitkannya Perma Sema nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan Perma nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Persidangan virtual adalah merupakan bentuk solusi agar lembaga peradilan dapat melayani para pencari keadilan. Tantangan persidangan perkara pidana secara virtual, yang pertama, belum terdapat manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai. Kemudian persidangan online dan dikaitkan dengan isu fair trial serta gagalnya tujuan hukum. Next. Urgensi pengaturan persidangan perkara pidana secara virtual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai jawaban masalah kedua, yaitu untuk mengatasi permasalahan persidangan perkara pidana secara virtual terkait dengan peran teknologi dalam sistem peradilan pidana agar proses peradilan efektif dan efisien, meningkatkan aksesibilitas keamanan informasi, terwujudnya akuntabilitas, peningkatan transparansi. Problematika penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual belum terdapat manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai, persidangan online dan dikaitkan dengan isu fair trial serta gagalnya tujuan hukum. Sistem peradilan virtual sebagai budaya hukum baru mengakomodir kemajuan teknologi informasi khususnya bidang peradilan. Integrate criminal justice system sebagai paradigma persidangan pidana virtual guna peningkatan efisiensi dan kecepatan proses peradilan pidana. Next. Konstruksi persidangan perkara pidana secara virtual dalam mewujudkan peradilan modern sebagai jawaban masalah yang ketiga. Membangun peradilan modern berbasis teknologi sebagai tuntutan perkembangan zaman serta penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga aspek pembaruan hukum pidana yang perlu dikonstruksikan ulang, yaitu berkaitan dengan regulasi persidangan virtual dalam KUHP, karena saat ini KUHP tidak mengatur terkait persidangan virtual. Formulasi keadaan darurat persidangan dengan cara penetapan keadaan darurat, peninjauan regulasi, infrastruktur teknologi, pelatihan dan kesiapan, evaluasi dan pembaruan pelaksanaan persidangan virtual dalam keadaan darurat harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasar seperti akses keadilan, persamaan perlakuan, dan keadilan prosedural.
Parameter keadilan darurat dalam pelaksanaan persidangan pidana secara virtual, yang pertama adanya darurat militer, darurat akibat bencana alam, darurat kesehatan, darurat perekonomian, sehingga dibutuhkan pengaturan peradilan dalam keadaan darurat. Materi muatan KUHP tidak mengatur kondisi darurat persidangan. Dalam kondisi darurat, proses persidangan membutuhkan hukum acara yang lebih lentur dengan tetap menjamin nilai-nilai keadilan. Next. Simpulan dari penulisan ini yang pertama, penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual masih dalam tahap evaluasi dan pengembangan di Indonesia. Pengalaman dan tantangan yang muncul dari implementasi persidangan virtual akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Yang kedua, perlu adanya perubahan dalam substansi KUHP untuk mengakomodir pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual secara lebih konkret agar pelaksanaan penyelenggaraan persidangan virtual tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. Konstruksi baru persidangan perkara pidana secara virtual tertuang dalam kebijakan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek modernisasi dengan berbasis teknologi, tidak bertentangan dengan norma hukum dan Pancasila, namun harus mampu mewujudkan pelindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Next. Implikasi dari penulisan ini yang pertama, secara teoritis pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan persidangan menuntut pembaruan instrumen hukum yang harus mengakomodir nilai-nilai dan berbagai kepentingan yang memperhatikan aspek psikologi dan politik negara. Yang kedua, secara praktis penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual merupakan perubahan paradigma peradilan dari ruang nyata menjadi ruang maya. Pemanfaatan informasi dan teknologi atau IT di pengadilan menghadirkan perubahan yang cukup besar, baik bagi para pencari keadilan maupun unsur pelaksana pengadilan. Yang ketiga, pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual merupakan budaya baru yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pidana yang berkaitan dengan nilai-nilai persidangan, khususnya nilai keterbukaan, dan perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia. Next. Saran dari penulisan ini yang pertama, momentum pembaruan KUHP saat ini merupakan sarana untuk melakukan perbaikan ketentuan persidangan perkara pidana secara virtual dengan tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa persidangan virtual dapat berjalan dengan lancar, adil, dan terpercaya. Agar kebijakan persidangan perkara pidana secara virtual efektif dan sesuai dengan arahnya, maka diperlukan pedoman dan pengaturan sehingga pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual sesuai asas yang dianut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, konstruksi persidangan perkara pidana secara virtual agar menjadi bagian dalam penyusunan RUU KUHP untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal sebagai upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih paparan disertasi dari Promovenda. Terima kasih Romo Vendus ya. Untuk memulai sesi pertanyaan, saya akan memulai dengan mengajukan pertanyaan. Ya, yang pertama ini judulnya konstruksi peradilan pidana ya. Kalau kita bicara peradilan maka akan bicara sistem ya, betul nggak? Betul ya. Namun apakah ini secara virtualnya udah masuk ke dalam sistem? Apakah dia bukan hanya metode saja sebetulnya? Sistem peradilan pidana tetap kan sebetulnya. Ya, makanya saya agak bertanya-tanya sebetulnya kenapa memilih konstruksi peradilan pidana, padahal sebetulnya konsep peradilan virtual itu sebenarnya hanya metode saja kan sebetulnya. Ketika ada COVID, orang tidak bisa bertatap muka, hakim tidak bisa menggali secara langsung, maka diadakanlah virtual, metode saja sebetulnya. Seperti meeting kita di ruang rapat, kita tidak bisa rapat, akhirnya bisa rapat. Nah ini coba tolong jelaskan kepada saya, pastikan kepada saya bahwa apa yang saudara sampaikan itu tepat, yaitu peradilan pidananya secara virtual, bukan hanya metode ya. Kan simpel sekali sebetulnya. Ini itu pertanyaan pertama. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar. Mohon izin Promovenda untuk menjawab.
Judul saya adalah Konstruksi Peradilan Pidana secara Virtual. Di sini saya tidak menganggap bahwa yang saya tulis di sini peradilan virtual itu hanya sebuah metode. Artinya yang saya bahas di sini adalah sebuah sistem yang mana sebuah peradilan itu terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama adalah pra-adjudikasi, kemudian adjudikasi, dilanjutkan dengan pasca adjudikasi. Di sini penulis Promovenda membatasi ruang lingkup tulisan Promovenda hanya pada tahap adjudikasi, artinya memandang sebuah peradilan dalam arti sempit, di mana kita hanya membahas mengenai pemeriksaan perkara di sebuah pengadilan. Dimulai dari sebuah proses pengadilan, yaitu yang pertama adalah dari tahap pengiriman surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang masuk melalui bagian administrasi di pengadilan negeri, kemudian kita lanjut ke register perkara, kemudian juga akhirnya hakim memilih kompetensinya ini masuk kompetensi absolut atau relatif, sehingga terjadinya sebuah persidangan di mana tahapan-tahapan dari penegakan hukum di dalam persidangan itu sendiri ada tahapan pembacaan dakwaan, kemudian ada eksepsi, kemudian ada putusan sela, dan ada pembuktian yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan barang bukti, dilanjutkan lagi dengan pembacaan tuntutan, dilanjutkan lagi dengan adanya pledoi, dan dilanjutkan lagi dengan adanya putusan hakim. Di sini Promovenda sudah melakukan penelitian dengan cara wawancara, dengan interview secara langsung, dan juga membagikan kuesioner kepada hakim, jaksa, kemudian lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini petugas LP, petugas rutan, dan juga kepada pengacara, kepada saksi, kepada tersangka atau terdakwa, bahwa tahapan penegakan hukum dalam proses persidangan itu yang mana yang bisa dilaksanakan secara virtual, yang mana yang tidak dapat dilaksanakan secara virtual, artinya dilaksanakan secara offline. Di sini saya sudah mendapatkan hasil penelitian tersebut bahwa adanya parameter dari unsur-unsur tahapan penegakan persidangan tersebut yang tidak semuanya dapat dilakukan secara virtual. Dikarenakan persidangan ini sendiri, kita adalah proses pembuktian itu guna mencari kebenaran material. Artinya kebenaran material yang kita cari bukan hanya sebuah metode, bukan sebuah metode saja yang kita tidak bisa melaksanakan, kemudian saksi tidak bisa hadir, kita harus virtual. Kemudian pembacaan dakwaan kita harus virtual, kemudian pemeriksaan ahli terlalu jauh, kita virtual. Tidak semata-mata hanya metode seperti itu, namun Promovenda sudah mendalami dengan melakukan penelitian sehingga didapatkan sebuah parameter bahwa adanya pembatasan dari rangkaian persidangan tersebut yang dapat dilaksanakan secara virtual dan tidak dapat dilaksanakan secara virtual, seperti contoh persidangan saksi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan barang bukti itu harus dilaksanakan secara offline, seperti itu. Terima kasih jawabannya. Satu lagi ya, terakhir, yaitu saya ingin menanyakan, sebetulnya saudari ini kan sebetulnya NPM 19 ya, artinya menulis ini memang dalam masa COVID-19. Nah ini saya mau bertanyakan sebenarnya masa depan peradilan pidana secara virtual. Kenapa? Karena kita sudah memasuki era pandemik berakhir, dan ini mungkin yang menjadi tantangan bagi disertasi saudara, karena apakah kalau kita saudara tadi katakan sebagai sistem, maka sistemnya akan berkelanjutan kan, seperti itu. Nah, bagaimana masa depannya menurut prediksi saudara? Nah, ini akan menentukan sebetulnya disertasi saudara nanti akan bisa membantu mengembangkan sistem peradilan pidana atau tidak. Silakan. Ya.
Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar dan mohon izin Promovenda untuk menjawab bahwa masa depan persidangan virtual yang mana kita ketahui bersama saat ini kita sudah tidak lagi dalam masa pandemi, menurut Promovenda masih sangat relevan dengan keadaan saat ini. Dikarenakan kenapa? Karena persidangan sering sekali menghadapi kondisi darurat. Artinya dalam keadaan mendesak atau emergensi, hukum acara memiliki asas yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian proses persidangan dapat dilakukan secara virtual, itu mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagai contoh persidangan yang selama ini dilaksanakan, contoh persidangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu pengadilannya hanya berada di ibu kota provinsi. Bagaimana dengan kabupaten yang berada khususnya di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat? Mereka harus meninggalkan kabupaten tersebut menempuh waktu 6 jam untuk menyidangkan secara offline ke Bandar Lampung, yang mana lokus deliktinya ada di wilayah hukum Lampung Barat. Artinya saksi-saksinya kita harus hadirkan dari Lampung Barat, kita membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, biaya yang tidak murah, kemudian kos untuk penginapan, belum tentu itu bisa diselesaikan dalam 1 sampai 2 jam persidangan tersebut. Artinya menurut saya penulisan Promovenda ini terkait persidangan virtual yang saya batasi dengan parameter ini sangat relevan sekali untuk mendukung peradilan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penguji eksternal, sudah tersambung ya? Sudah. Bapak Dr. Haji Salman Al-Farizi SHMH untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji, Sekretaris Tim Penguji, dan para penguji internal, co-promotor dan promotor yang saya banggakan, Promovenda juga yang saya sangat banggakan. Pertama-tama saya perlu merasa bangga seorang jaksa bisa menulis mengenai peradilan, khususnya mengenai persidangan. Ini sangat luar biasa dan ini perlu kita apresiasi bahwa ini adalah buah pemikiran dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan peradilan modern. Saya mungkin hanya sedikit aja yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dari judul saudara, ya, ini kan saudara mengatakan peradilan pidana secara virtual, tetapi apakah fokusnya ini adjudikasi tadi saudara katakan? Mengapa saudara tidak menulis judulnya mengenai persidangan pidana, bukan peradilan pidana? Coba saudara jelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Haji Salman Al-Farizi SHMH selaku penguji eksternal. Mohon izin Promovenda untuk menjawab. Ya. Bahwa Promovenda memilih judul dengan konstruksi peradilan perkara pidana secara virtual. Kenapa tidak konstruksi persidangan perkara pidana secara virtual? Artinya sebuah sistem itu dimulai dengan adanya dari sebuah peradilan. Persidangan itu sendiri adalah bagian dari sebuah peradilan, yang mana kita harus membahas dari sebuah peradilan, yaitu sebuah sistem peradilan pidananya terlebih dahulu untuk kita masuk ke dalam tahap persidangan yang mana sudah Promovenda jelaskan bahwa ruang lingkup penulisan Promovenda di sini terfokus kepada tahap adjudikasi, yang mana pemeriksaan perkara di tahap pengadilan saja. Seperti itu, demikian. Baik, jadi tulisan saudara ini bersifat umum ya dari judulnya,
Akan tetapi karena ruasnya peradilan pidana itu ya, baik itu dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan, jadi saudara mengambil secara khusus salah satunya adalah mengenai persidangannya, begitu ya. Dan memang sistem persidangan virtual ini sebagai wujud dari blueprint Mahkamah Agung, memang secara virtual ini akan terus dikembangkan ya. Jadi memang ini tulisan saudara ini untuk memberikan kepada peradilan yang modern. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah peradilan modern itu dan apakah Mahkamah Agung sudah menuju kepada peradilan modern? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. Haji Salman Al-Farisi SHMH. Mohon izin Promo Venda untuk menjawab bahwa Mahkamah Agung saat ini sudah menuju pada peradilan modern sebagaimana visi Mahkamah Agung yang sudah dituangkan di dalam blueprint Mahkamah Agung, yaitu membangun sebuah peradilan yang agung, di mana untuk mewujudkan sebuah peradilan yang agung tersebut, Mahkamah Agung sudah memulai dengan adanya e-court, kemudian dilanjutkan dan litigation. Promovenda mengakui bahwa Mahkamah Agung sudah lebih terdepan dari instansi-instansi lainnya yang terkait, yaitu kejaksaan, dalam hal ini kepolisian, kemudian Kemenkumham, dikarenakan Mahkamah Agung sudah terlebih dahulu menggunakan e-court atau e-litigation. Namun, pendapat Promovenda bahwa perangkat IT yang sudah dibangun di Mahkamah Agung tersebut menuju peradilan modern itu masih perlu ditunjang kembali dengan membuat sebuah perangkat online yang terpadu, karena perangkat online yang ada saat ini itu hanya ada di Mahkamah Agung, institusi Mahkamah Agung sendiri. Dalam hal ini yang terkait dengan penulisan saya adalah di dalam pengadilan negeri sendiri. Karena apa? Untuk efektif dan efisiennya, jika kita sudah mempunyai perangkat elektronik yang terpadu, sehingga sebuah sistem akan berjalan dari awal proses persidangan, seperti misal dari jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara atau melimpahkan surat dakwaan kepada pengadilan, itu sudah by sistem dari kejaksaan, dari instansi kejaksaan itu saja. Kemudian inline lagi dia ke LP dalam mengirimkan surat putusan untuk eksekusi, sudah inline ke sana. Jadi kita tidak perlu lagi adanya cost atau biaya yang mana kurang efisien untuk kita berdatang jauh-jauh ke pengadilan. Alangkah sayangnya bahwa perangkat online yang sudah dibangun tersebut berdiri sendiri untuk institusi Mahkamah Agung. Alangkah baiknya jika dibuatkan sebuah perangkat elektronik atau perangkat online yang terpadu. Seperti itu jawaban Promovenda. Jadi intinya peradilan modern itu salah satunya ditunjang oleh teknologi informasi ya, begitu ya Promovenda ya, dari jawaban saudara. Perlu diketahui bahwa memang benar perubahan persidangan itu dimulai bukan oleh karena COVID, itu awal sejarahnya ya. Dan ini memang peradilan modern ini sudah lama ya, yang seperti saya sampaikan dulu, bahwa ini memang sudah disampaikan oleh para ahli-ahli yang lalu bahwa peradilan modern ini wajib dilaksanakan. Memang yang lebih dahulu adalah peradilan perdata dengan e-court-nya, administrasi persidangan, kemudian sekarang sudah persidangan yang bahkan sekarang sudah upaya hukum. Selanjutnya peradilan pidana. Peradilan pidana ini juga sudah kita mengeluarkan beberapa aturan, yaitu ada Perma 4 2020, Perma 7 2020, dan sampai dengan SK KMA 365 tahun 2022. Jadi bahwa peradilan modern memang dituntut dengan adanya sarana prasarana dan aturan payung hukumnya, karena ini kan
suatu inovasi. Jadi ini perubahan ini melanggar norma, melanggar strict hukum acara. Jadi ini adalah suatu perubahan yang Mahkamah Agung sudah lebih dahulu untuk mengantisipasinya, baik itu dengan Perma dan Sema. Pertanyaan saya, Perma itu kedudukannya bagaimana? Kenapa kok Mahkamah Agung mengeluarkan Perma, tidak menunggu undang-undang? Coba Saudara Forpenda jelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. Haji Salman Al-Farisi, SHMH. Mohon izin Promovenda untuk menjawab. Bahwa kedudukan Perma di dalam tata urutan perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 7, bahwa Perma tersebut tidak termasuk di dalam hierarki tata urutan perundang-undangan. Namun, kedudukan Perma tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Seperti itu sebagaimana tertuang pada pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu Perma di sini mengikat. Perma di sini adalah sebuah peraturan yang mengikat instansi luar, mengikat keluar, baik itu kejaksaan, kepolisian, maupun Kemenkumham, namun sepanjang diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Dalam hal ini Promovenda berbicara terkait dengan persidangan virtual yang Promovenda tulis, bahwa di dalam hukum acara pidana belum mengatur secara limitatif terkait dengan persidangan virtual yang mana tertuang di dalam Perma tersebut. Sehingga menurut Promovenda artinya Perma di sini kedudukannya hanya mengisi kekosongan hukum sementara di masa pandemi COVID-19 yang mana kita tidak ada persiapan, hukum di sini pun tidak ada persiapan, instrumen hukum dalam hal ini aparatur penegak hukum harus siap untuk tetap melaksanakan persidangan, yaitu dikeluarkannya lah sebuah SEMA dan dilanjutkan Perma mengisi kekosongan sementara. Mengapa Promovenda katakan mengisi kekosongan sementara? Dikarenakan hukum acara itu sifatnya mengikat dan melindungi hak asasi manusia yang mana itu harus diatur oleh undang-undang atau setara undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kita sepakat ya bahwa Perma ini untuk mengisi kekosongan hukum sehingga mengikat ya. Jadi memang waktu awal-awal kita seperti persidangan peradilan anak yang mengenai dispersi, saya ingat betul bahwa karena ini diatur oleh Perma sehingga instansi-instansi lain tidak mau mengikat. Itu Perma itu mengikat kepada peradilan saja, tidak mengikat kepada yang luar, dan ini harus diluruskan ya. Jadi memang ini sangat bagus dari seorang jaksa yang mengisi tentang peradilan. Jadi memang itu mengikat kepada penegak hukum. Selanjutnya masih ada waktu ya Ketua Penguji? Masih bisa saya lanjutkan ya. Oke, baik. Jadi dari Perma tersebut ya, jadi Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma 7 2020 sampai dengan yang terakhir SKKM dan sebagainya ini ya. Saya ingin tahu ya, saya belum melihat korelasi dengan novelty saudara ini bagaimana dalam mewujudkan peradilan modern ini. Ada nggak hubungannya dengan penelitian saudara ini atau bagaimana ini, Promovenda? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. Haji Salman Al-Farisi, SHMH. Mohon izin Promovenda untuk menjawab bahwa kedepannya persidangan virtual sudah akan diterapkan. Kaitannya dengan novelty atau relevansinya penulisan Promovenda di sini, bahwa sangat relevan, penulisan Promovenda di sini sangat relevan dengan peraturan-peraturan
sekma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, menurut Promovenda perlu membangun norma hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk acara persidangan virtual sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, dengan tidak menyalahi asas-asas pemeriksaan di persidangan dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan didukung sarana prasarana yang memadai, kesiapan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memodernisasi sebuah peradilan di Indonesia. Artinya hadirnya Perma hanya mengisi kekosongan hukum sementara dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkannya. Sedangkan hukum acara sifatnya lex stricta, dalam hal ini mengikat, memaksa, dan melindungi hak asasi manusia. Jika kita hanya berpegang atau mengandalkan Perma, sangat rentan ke depannya adanya perlawanan dari berbagai pihak. Demikian jawaban Promovenda. Jadi adanya Perma ini ya dengan tulisan saudara ini sangat relevan ya, sejalan, karena bagaimanapun kita melakukan itu secara virtual yang kedepannya. Jadi nanti mulai dari pendaftaran, persidangan, sampai pun upaya hukum sekarang dilakukan secara virtual. Nanti mungkin dari novelty saudara itu tadi kan sudah dijelaskan ya, ada keadaan darurat dan sebagainya, itu yang harus dimasukkan di dalam RUU KUHP. Baik, saya lanjutkan lagi bahwa ada ajas norma ya yang kita, bahwa sidang ini kan virtual ya. Nah, saya ingin minta pendapat Promovenda ini ya. Ketika terdakwa atau penasihat hukumnya tidak menginginkan atau tidak menjadi sidang secara virtual, ya, ini kan hak ajasi ya. Sedangkan di Perma dari peradilan ini kan sudah virtual. Nah, ini menurut Promovenda bagaimana terhadap hal ini? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. Haji Salman Alfarasi selaku penguji eksternal. Mohon izin Promovenda untuk menjawab bahwa terkait dengan adanya perdebatan dari terdakwa maupun dari kuasa hukum pengacara terdakwa mengenai kehadiran secara virtual. Di sini Promovenda berbicara terkait alur mundur dan alur yang akan datang. Artinya di masa pandemi COVID-19 kemarin, jika terjadi perdebatan demikian, dikarenakan memang belum terikat di dalam sebuah payung hukum undang-undang, artinya hanya sebuah kesepakatan bersama yang didukung dengan adanya peraturan Mahkamah Agung, perlu adanya kesepakatan. Sebelum memulai sebuah persidangan tersebut, perlu adanya sebuah kesepakatan dikarenakan adanya hak asasi seorang tersangka ataupun terdakwa yang harus kita penuhi, yaitu kesepakatan dari penuntut umum, dari hakim, kemudian dari tersangka maupun terdakwa itu sendiri, yang mana nanti dari hasil kesepakatan tersebut dipertimbangkan oleh hakim dan dikeluarkan sebuah penetapan. Itu dari Promovenda berbicara di masa pandemi kemarin yang payung hukumnya hanya sebuah Perma. Namun Promovenda berbicara di masa yang akan datang, di yang mana payung hukumnya yang saya konstruksikan adalah sebuah undang-undang hukum acara, di mana di dalam pasal 192 KUHP saat ini, pasal ini mengatur mengenai kehadiran terdakwa di dalam sidang pengadilan. Di dalam penyelenggaraan persidangan virtual perlu diperhatikan bahwa terdakwa tetap memiliki hak untuk hadir dalam sidang dan berkomunikasi dengan pengacaranya. Bahwa seperti yang Promovenda tadi jelaskan, Promovenda sudah melakukan penelitian secara interview, kemudian membagikan kuesioner langsung kepada aparatur yang terkait dengan persidangan, dalam hal ini jaksa, hakim, tersangka maupun terdakwa, pengacara, kemudian saksi, kemudian pihak Kemenkumham, LP maupun Rutan, bahwasanya disepakati pemeriksaan
terdakwa itu penting adanya untuk hadir secara offline, di mana nanti di situ itulah sebuah parameter yang Promovenda bangun untuk hukum acara pidana yang akan datang, RUU KUHP yang akan datang, bahwa adanya parameter tata urutan penegakan hukum dalam persidangan, yang mana yang bisa dilakukan online, yang mana yang tidak bisa dilakukan online, dan bagaimana pertimbangannya. Artinya ketika sudah masuk di dalam hukum acara pidana nantinya bahwa pemeriksaan seorang terdakwa itu harus secara online, tidak boleh secara virtual, maka itu sudah menjadi kekuatan mengikat. Mengikat artinya tidak perlu diperdebatkan kembali karena sudah tertuang dalam norma sebuah hukum acara pidana. Seperti itu. Ya, baik. Jadi memang ini banyak perdebatan ya, persidangan virtual ini karena melanggar norma. Jadi memang sudah diatur persidangan virtual, tapi memang ini ada kekhususan dalam persidangan pidana, jadi tidak bisa sama dengan persidangan perdata. Di persidangan perdata juga masih ada persetujuan awalnya untuk para pihak menggunakan e-litigasi atau e-court itu. Di pidana mungkin ini agak khusus, jadi memang perlu adanya persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukum. Ini ajas ya, mungkin nanti bisa dimasukkan bahwa virtual kalau terdakwanya tidak setuju, kemungkinan juga kita adopt ini karena ini merupakan hak ajasi. Terakhir ya, Promovenda. Siap. Di saran saudara kan intinya bahwa perlunya ada payung hukum ya di dalam mengatur persidangan virtual ini berupa undang-undang. Saya ingin jangka pendeknya itu apa sih bentuknya itu ya? Tadi kan saudara bilang kesepakatan atau apalah itu. Jadi yang intinya itu bagaimana itu bentuk jangka pendek supaya ini bisa diaplikasikan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Haji Salman Al-Farasi, SHMH. Mohon izin Promovenda untuk menjawab. Bahwa usulan Promovenda memang di sini di dalam penulisan disertasi Promovenda untuk jangka panjang, dikarenakan memang persidangan virtual itu harus diatur di dalam hukum acara, yang mana tadi sudah Promovenda jelaskan bahwa persidangan virtual itu sebuah persidangan itu guna mencari kebenaran material, yang mana dia harus diatur di dalam undang-undang. Namun untuk jangka pendek, Promovenda mempunyai usulan untuk memperkuat regulasi yang ada dengan dibentuknya sebuah peraturan bersama. Artinya peraturan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan sendiri, yaitu Perma, Kejaksaan mengeluarkan peraturan sendiri, yaitu peraturan Jaksa Agung, kemudian Kemenkumham mengeluarkan peraturan sendiri. Artinya Promovenda di sini jangka pendeknya ingin memperkuat regulasi yang ada dengan membuat dibentuknya sebuah peraturan bersama, yang mana peraturan tersebut sudah disepakati dan saling terintegrasi antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kemenkumham, sehingga peraturan tersebut dapat saling bersinergi guna menunjang persidangan perkara pidana secara virtual. Terima kasih. Baik, sangat baik jawabannya. Jadi payung hukumnya adalah Perma, ya ini sudah kita sepakati tadi awal ya. Jadi bagaimana antar instansi ya APH ini bersepakat untuk mengatasi kendala-kendalanya aja. Jadi kita ada suatu perjanjian kerjasama atau MOU terkait hal ini ya. Mungkin terima kasih Ketua Tim Penguji, saya akhiri. Terima kasih penguji eksternal Dr. Haji Salman Al-Farisi, SHMH, yang sudah mengupas tuntas tadi ya. Memang kita berikan keleluasaan tadi untuk penguji eksternal, dan ini menguatkan bahwa ujian promosi aja virtual. Artinya ke depan peradilan pidana bisa virtual juga. Selanjutnya saya persilakan penguji internal dari Universitas Lampung, Dr. FX Sumarja SHMHUM, untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih pada Ketua Tim Penguji. Saudara Velia, apakah masih bisa dilanjut?
mengingat sudah luar biasa dari Pak Salman tadi. Masih bisa tapi mohon izin untuk minum boleh? Oh, silahkan minum dulu. Ya, ya, betul, ya. Ya, silahkan diminum dulu. Baik, nah tadi saya diperkenalkan oleh tim penguji. Saya adalah salah satu penguji. Tetapi oleh saudara Velia, saya tidak disebut sebagai penguji. Saya paham, karena sebenarnya memang mestinya saya tidak menguji. Ya, ya, saya menggantikan Profesor Dr. Edi Rifai. Oke, baik. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan, tetapi 2 pertanyaan sudah dibabat habis oleh Bapak Dr. Salman dan juga sudah dijawab oleh saudara Velia ya. Nah, sehingga saya tidak perlu harus banyak pertanyaan. Satu saja dari pertanyaan saya, bahwa sudah dikemukakan banyak tadi terkait dengan asas peradilan, yaitu dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, terkait dengan persidangan pidana secara virtual, apakah asas cepat dan biaya ringan ini ditujukan sebenarnya kepada siapa? Apakah ini ditujukan kepada pemerintah supaya bisa menghemat biaya, tidak harus menghadirkan saksi ahli dari misalnya dari kejaksaan, tidak harus menghadirkan saksi ahli yang jauh dari tempat persidangan misalnya, atau itu juga ditujukan kepada masyarakat atau tersangka. Dia juga berhak untuk mendapatkan pembelaan itu dan mendatangkan keterangan ahli atau saksi ahli juga yang jauh dari tempat persidangan. Berarti kan perlu biaya, penginapan, perjalanan, dan sebagainya. Termasuk barangkali juga tadi untuk menghadirkan si tersangka ke persidangan juga perlu biaya, makan, perlu bensin. Tapi kalau si tersangkanya cukup di LP, kan berarti tidak perlu ada biaya. Nah, pertanyaan saya tadi silahkan dijawab. Asas cepat dan biaya ringan itu ditujukan kepada siapa sebenarnya? Baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Bapak Dr. FX Sumarja, SHM Hum. Mohon maaf sebelumnya tadi tidak tersebut oleh Promovenda selaku penguji internal. Izinkan Promovenda untuk menjawab bahwa asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan tersebut tidak hanya ditujukan pada pemerintah, artinya ditujukan juga kepada semua instrumen yang terkait dengan proses sistem peradilan itu sendiri, proses persidangan itu sendiri, yaitu masyarakat, kemudian tersangka, kemudian ahli, kemudian jaksa, kemudian hakim itu sendiri. Karena apa? Karena yang pertama peradilan cepat, sederhana, biaya ringan tersebut untuk pemerintah meminimalisir sebuah anggaran, yang mana anggaran kita dibatasi di dalam setiap penanganan perkaranya. Jangan sampai penanganan perkara itu mengeluarkan kos yang jauh lebih besar daripada pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara itu sendiri. Itu yang pertama terhadap pemerintah. Yang kedua terhadap unsur seorang terdakwa, tersangka ataupun terdakwa, dia butuh sebuah persidangan yang cepat. Artinya kenapa? Dia butuh sebuah kepastian hukum. Dia dengan adanya sidang yang berlarut-larut, artinya saksi dalam hal ini ahli juga sulit dihadirkan karena mungkin ada keadaan tertentu, yaitu keadaan darurat, sehingga jika kita memaksakan untuk tetap offline, itu persidangan akan berlarut-larut, ditunda berkali-kali sehingga tidak adanya kepastian hukum.
Yang ketiga, terhadap seorang saksi, itu sendiri terkadang persidangan itu menempuh jarak. Saksi seperti tadi saya sampaikan dari Lampung Barat menuju Bandar Lampung butuh waktu 6 jam. Mungkin juga saksi tersebut harus meninggalkan tempat tugasnya, yang mana sidang tersebut tidak bisa selesai atau ditempuh dengan pulang pergi, artinya mengeluarkan lagi biaya kos untuk penginapan yang mana tidak diakomodir di situ anggaran oleh seorang jaksa. Untuk seorang jaksanya sendiri, bahwa asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan tersebut sangat penting karena beban pembuktian itu ada di kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum. Artinya tugas menghadirkan seorang saksi demi pembuktian material itu adalah tugas jaksa. Walaupun tidak ditanggung oleh pemerintah, anggaran dan lain sebagainya, jaksa bertanggung jawab dengan cara apapun, jaksa harus menghadirkan saksi tersebut ke dalam proses persidangan secara offline. Demikian, Bapak. Baik, kalau demikian berarti peradilan virtual terkait dengan persidangan tindak pidana ini masih tetap relevan dalam kondisi normal sekarang karena bisa mendukung dan mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan, begitu ya? Iya, betul. Oke, baik, kalau gitu saya cukupkan, saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih Pak Dr. Epek Sumarja. Selanjutnya saya persilahkan penguji internal dari Universitas Lampung, Dr. Heni Siswanto, SHMH. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, selamat untuk Bu Feliadiana sudah sampai di tahapan akhir saudara ya. Mudah-mudahan nasib baik ya, bisa memanfaatkan ilmu ini di lingkungan kejaksaan ya. Baik, kalau Pak Marjo tadi nanyanya 2, keluar 1, saya mungkin nanya 1 tapi keluarnya banyak ini nanti. Mau minum lagi enggak? Oh, enggak. Cukup. Pendukungnya banyak itu, yang baju coklat-coklat itu banyak itu, alhamdulillah. Sebagian dari selamat datang Bapak dan Ibu ya, para jaksa ini. Pertanyaan Pak ini kenapa sedikit yang hadir? Dikarenakan ini hari Kamis ini adalah hari kerja, yang pertama hari kerja, agak sulit untuk Jadi, meninggalkan jam mau kerja. menyalahkan Pak Akib, kenapa memilih hari Kamis gitu? Bukan kan ya? Suaminya hadir tidak? Tidak. Kenapa? Ada tugas pekerjaan juga. Ada tugas. Luar biasa ya, seorang istri sebentar lagi menjadi seorang dokter, suaminya nggak hadir, anak nggak hadir juga ini. Nanti nyusul, takut mengganggu jalannya sidang. Sidang, baik. Ibu, dari sudut pengamatan saudara Promovendus ya, ini dari awal saya mendukung peradilan virtual ini. Karena inilah pilihan yang terbaik untuk ke depan. Pertanyaan saya begini, ini kan juga termasuk karakter bangsa ini. Peradilan virtual itu terbangun karena kondisional, yaitu munculnya pandemi COVID. Kemudian pemerintah mengatakan bahwa berakhirlah pandemi menjadi endemi gitu ya Bu. Kira-kira Bu, ini menurut Ibu dari sudut pandang pengamatan Ibu, ya observasi di lapangan, ini berlanjut ataukah berhenti? Karena karakter kita ini Bu, kalau sudah lewat waktu, sudah kembali kepada persoalan yang lebih reguler, menurut pandangan Ibu. Karena kan Ibu dalam konteksnya membangun atau menuju peradilan modern. Dipersilakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar dan mohon izin Promovenda untuk menjawab. Bahwa pertanyaan tadi persidangan virtual ini yang saat ini sudah memasuki masa endemi masih akan terus berlanjut atau tidak?
Ya, Promovenda mohon izin untuk menjawab, masih akan terus berlanjut sebagaimana tadi Promovenda sampaikan bahwa konstruksi persidangan perkara pidana secara virtual yang Promovenda bangun ini sangat relevan dengan kondisi existing saat ini maupun saat yang akan datang, di mana sebuah peradilan atau kondisi hukum kita saat ini seringkali menghadapi keadaan darurat seperti ini, yang mana sudah dibatasi parameternya oleh Promovenda, yang mana sebelumnya di dalam peraturan Mahkamah Agung hanya membatasi dalam keadaan tertentu, namun tidak dijelaskan parameter keadaan tertentu itu seperti apa, keadaan tertentu yang dimaksud itu seperti apa. Di konstruksi persidangan perkara pidana secara virtual, Promovenda sudah membangun parameter terkait dengan keadaan tertentu itu, yaitu keadaan darurat, darurat militer, darurat perang, darurat kesehatan, darurat perekonomian, dan juga tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam tahapan penegakan hukum di dalam proses persidangan tersebut pun sudah dilakukan penelitian oleh Promovenda, sebagaimana tadi Promovenda sampaikan dengan melakukan wawancara dan kuesioner secara langsung, bahwa Promovenda sudah mengkonstruksikan tahapan-tahapan persidangan tersebut, yang mana yang dapat dilakukan secara virtual, yang mana tidak dapat dilakukan secara virtual, semata hanya demi mewujudkan dan mendapatkan kebenaran material. Seperti itu, Bapak. Nah, artinya ke depan ada dua pilihan ya, peradilan yang bersifat reguler dan peradilan virtual. Apakah demikian itu, Ibu? Iya. Berarti dua-duanya masih bisa jalan gitu ya? Iya. Baik. Oke. Mudah-mudahan jawabannya ini sebenarnya agak sedikit memprediksi ke depan ya. Ya, mudah-mudahan bangsa ini termasuk nanti pergantian presiden tetap mendukung terhadap peradilan yang bersifat virtual. Ibu, sebentar lagi jadi doktor ini. Jangan melupakan ilmu di S1 dan S2 gitu. Siap. Boleh kan diuji di depan forum ya gitu. Karena ini kajiannya di lingkup hukum pidana. Hukum yang paling tidak disukai karena dia bersifat menjatuhkan pidana, bersifat represif itu. Wow, ternyata ada pakar-pakar hukum itu. Ada Bu Maya Safira, ada Ibu Randy, ada Ibu Aisyah itu. Bu, apa itu makna, arti pidana? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Heni Siswanto SHMH. Mohon izin Promovenda untuk menjawab bahwa makna pidana di sini adalah hukuman atau sanksi yang diberikan oleh sistem hukum kepada seseorang atau kelompok yang dianggap melakukan tindak pidana atau melanggar hukum atau perbuatan kriminal. Kalau makna pendeknya apa, Bu? Pidana adalah perbuatan melanggar hukum. Kenapa Bapak manduk-manduk? Bapak mau membantu menjawab? Pidana adalah derita atau nestapa, sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi dokter kita ini mudah-mudahan nanti lebih humanis, lebih manusiawi di dalam menuntut perkara dengan sanksi pidana. Sebenarnya maknanya di situ, Ibu. Ada derita dan nestapa yang nempel di dalam pidana itu. Kalau demikian, apa itu pengertian hukum pidana? Ya, terima kasih. Silakan. Atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Heni. Mohon izin Promovenda untuk menjawab bahwa pengertian hukum pidana itu sendiri adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara, yang mana tujuan hukum pidana adalah untuk menetapkan larangan atas perilaku yang merugikan masyarakat serta menentukan sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan. Oke, bagus juga jawabannya ini. Itu S1. S2-nya, nah ini apa yang disebut dengan konsep penegakan hukum pidana? Ya. Biar tidak lupa ya, Bu. Iya, Pak. Kenapa masih dibolak-balik bukunya itu?
Terima kasih. Oh gitu ya. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Heni Siswanto SHMH. Izinkan Promovenda untuk menjawab bahwa mohon izin tadi konsep-konsep penegakan hukum pidana. Konsep-konsep penegakan hukum pidana itu sendiri yaitu proses atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk menegakkan hukum pidana dan menindak pelaku tindak pidana. Tujuan utama penegakan hukum pidana itu sendiri yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Proses penegakan hukum pidana itu sendiri dimulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian maupun kejaksaan atau badan penegak hukum lainnya untuk mengumpulkan sebuah bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana. Seperti itu. Baik. Memang mantap. Wah, layak menjadi seorang dokter gitu ya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Dekan Fakultas Hukum Unila Dr. Muhammad Fakih SHMS. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara Promovenda masih kuat? Insya Allah kuat. Kuat ya, ini masih ada berapa lagi nih, 3 lagi. Baik. Tadi beberapa pertanyaan itu udah kelas berat semua, tapi saya akan turun tensinya lah. Yang ringan-ringan saja. Ya, kembali kepada prinsip atau asas. Nah, Promovenda, tadi saudara menjawab beberapa, ada asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, speedy administration of justice. Nah, yang saya tanyakan, di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu pintu masuknya asas itu disebutkan. Ya, jadi kalau oleh Pak Dr. Sumarjo ditanya untuk siapa? Sebetulnya jawabannya itu untuk pencari keadilan. Justiciable itu yang penting. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya begini, apakah perma itu nyantol enggak kepada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 tentang kekuasaan kehakiman yang disebutkan dengan asas peradilan sederhana dan biaya ringan. Ini asas pertama dalam undang-undang. Silakan dijawab dengan singkat. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. M. Fakih SHMS selaku penguji internal. Mohon izin Promovenda untuk menjawab bahwa persidangan secara elektronik telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan tadi pertanyaannya nyantol enggak di dalam Perma 8 tahun 2022. Asas tersebut tertuang dalam konsideran Perma nomor 8 tahun 2022 bahwa pengadilan berkewajiban membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta dengan berbasis teknologi, keadaan tertentu dapat diatasi secara cepat dengan tepat, menghormati hak asasi manusia. Dan pengadilan pidana virtual elektronik juga harus merujuk asas pengadilan terbuka untuk umum. Ya, baik. Jadi memang ada koherensinya ya, cantolannya. Nah, pertanyaan lebih lanjut begini. Tadi saudara di dalam pertimbangan atau konsiderannya itu ada highlight hak asasi manusia. Saya kembali lagi ke asas lagi. Kalau tadi asas pertama, sekarang turun ke asas berikutnya. Asas berikutnya, kalau bicara hukum asasi yang strict itu, tetap dia harus mengobati tentang hak asasi manusia. Masih ingat enggak Promovenda terhadap asas audi et alteram partem? Itu prinsip dalam hukum pidana maupun perdata. Silakan dijawab secara singkat saja. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr.
M. Faki SHMS selaku penguji internal. Mohon izin Promovenda untuk menjawab. Asas audi et alteram partem adalah asas hukum acara yang artinya bahwa dalam persidangan hakim wajib mendengar keterangan kedua belah pihak. Dalam persidangan secara elektronik, para pihak juga tetap diberi kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya di muka persidangan. Demikian, Bapak. Itu jawabannya ya. Saya hanya akan melengkapi 2 pertanyaan lagi, tapi singkat. Jadi saudara tadi merentet menjawab memberi jawaban bahwa kalau di dalam perkara pidana jaksalah yang harus membuktikan. Itu juga ada asas namanya Promovenda tadi sebutkan ada asas actori incumbit onus probandi. Nah, kalau di dalam hukum perdata kira-kira saudara masih ingat nggak? Jadi ada kaitannya. Supaya paripurna belajar hukum tidak hanya melihat pidananya tapi perdatanya juga saudara ingat. Itulah membungkus menjadi seorang dokter. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. M. Faki SHMS. Izinkan Promovenda untuk menjawab bahwa asas actori incumbit omnus probandi yang berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Asas ini serupa dengan asas dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan asas actori incumbit probatio yang artinya bahwa barang siapa yang menuntut maka dia yang wajib membuktikan. Baik, ini kelihatannya lancar nggak tuh apa soalnya dikasih apa enggak saya nggak ngerti. Oh lancar banget ini ya. Terakhir karena saking lancarnya terakhir ajas lagi, ya. Ya jangan dibocorin ini nggak tahu. Kelihatannya bocor. Baik, sekarang sekali lagi karena ini di ujian tertutup sebenarnya sudah ditanyakan. Maka saya ingin mengulang karena asas itu penting. Sering orang melupakan asas tapi ingat bunyi pasal, padahal asas itu adalah nyawanya dari suatu peraturan. Terakhir, ada asas indubio pro reo. Nah, coba ada 2 tersimpul di situ. Asas ini mengetengahkan tentang fenomena apa? Silakan, itu yang terakhir. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. M. Faki SHMS. Promovenda mencoba menjawab bahwa ada 2 poin yang dapat dirangkum dalam asas tersebut, yaitu pertama, hakim tidak boleh ragu dalam menjatuhkan sebuah putusan. Kemudian hakim dilarang menjatuhkan putusan tanpa didasari sebuah keyakinan. Cukup itu? Iya. Meskipun dalam metode tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa elektoral itu adalah semacam metode saja. Tapi harus ada namanya keyakinan yang didasarkan 2 alat bukti yang sah. Baik, itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya saya persilakan Sekretaris Penguji Ketua Program Studi Dokter Ilmu Hukum Universitas Lampung Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum untuk mengajukan pertanyaan. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil lirik yang pegang pedel, kayaknya masih punya waktu 2 menit ini. Mudah-mudahan pertanyaannya belum dipotong oleh pedel. Kalau mau dipotong ya nggak apa-apa, silakan. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya karena tadi sudah banyak ditanyakan. Disertasi saudara ini kan berkaitan dengan peradilan pidana secara virtual. Tadi sudah dipancing oleh Pak Rudi sebagai ketua bahwa kenapa nggak judulnya metode persidangan saja. Oleh karena itu saya coba masuk ke dalam bahwa teori yang digunakan itu salah satu diantaranya adalah menggunakan criminal justice system. Criminal justice system. Jadi tidak hanya sekedar persidangan saja. Masih ingat nggak kira-kira di teori tentang SPP atau criminal justice system itu terdiri dari apa saja di dalamnya? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib.
izinkan Promovenda untuk menjawab bahwa di dalam sebuah teori sistem peradilan pidana yang mana Promovenda bangun di sini adalah sebagai grand teori dari penulisan Promovenda, itu terdiri dari adanya teori sistem peradilan pidana integral Muladi yang mana digunakan dalam membahas penerapan dan pelaksanaan pidana elektronik di Indonesia yang harus sesuai dan sejalan dengan seluruh komponen yang ada, mulai dari keinginan masyarakat, prinsip dan atau asas hukum. Ujian promosi Dr. Saudari Felidiana Tiwisya SHMH selesai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka dengan ini ujian promosi doktor atas nama Saudari Felidiana Tiwisya SHMH saya nyatakan diskor selama 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Biar nggak ngantuk. Pimpinan sidang beserta tim penguji dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon tetap di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/1/2017. Mengusung flagship sebagai pengemban hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang dikembang tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten, dan berintegritas.
Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/1/2017. Mengusung flagship sebagai pengemban hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang diemban tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten, dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/KPT/1/2017. Mengusung flagship sebagai pengemban hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang diemban tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten, dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14
Ujian promosi dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang beserta tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudari Pelia Dana Tiwisya SHMH dibuka kembali. Pedo dipersilahkan menjemput Promopendus. Saudara Promopendus, setelah Dewan Penguji mengadakan rapat khusus penilaian ujian promosi dokter saudari, maka dengan ini saya umumkan Pelia Dana Tiwisya SHMH NPM 193 201 1004 dinyatakan lulus pada program studi dokter ilmu hukum. Saudari Pelia Dana Tiwisya SHMH merupakan lulusan ke-9 pada program studi doktor ilmu hukum dengan IPK 3,95. Tepuk tangan dulu. Lama studi 3 tahun, 11 bulan, 8 hari, 15 jam, 20 menit. Dan kepada saudari diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbangkan seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara bisa memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Wakil Rektor didampingi oleh Dekan dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penyampaian pesan oleh Wakil Rektor kepada Doktor baru. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah menyumbangkan 1 doktor ilmu hukum pada negara Republik Indonesia, dan ini merupakan dokter yang ke-9, merupakan pencapaian yang sangat baik, dan saya apresiasi bahwa saudari tadi menjawab dengan baik dan membuktikan bahwa saudari petarung
ya, dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Saya mewakili Rektor Universitas Lampung dengan ini mengucapkan selamat sekali lagi, titip jaga nama baik Unila karena Anda akan menyandang Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Lampung. Salam kepada keluarga, sekali lagi selamat, Anda telah berhak menyandang Doktor Ilmu Hukum. Terima kasih. Penyampaian pesan oleh promotor kepada doktor baru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Lampung dan tim penguji pada umumnya. Pertama-tama atas nama tim promotor mengucapkan selamat kepada Dr. Peliadana Tiwisya SHMH dan keluarga, ya, dalam hal ini Pak Adi Wibowo hadir ngikut Zoom. Ya. Ucapan juga terima kasih ya, saya sampaikan atas nama tim promotor kepada Bapak Dr. Haji Salman Al-Farisi SHMH selaku penguji eksternal dan Bapak Kapuspen ya, Kapuspen Kejaksaan Agung ya, yang mengikuti ujian ini secara virtual. Saudara Dr. Peliadana Tiwisya SHMH, menurut disertasi saudara bahwa peradilan pidana secara virtual adalah serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili perkara pidana oleh aparat peradilan ya, yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi. Model peradilan ini selain sesuai dengan tuntutan zaman ya, modernisasi, juga dipandang cocok ya untuk diterapkan di Indonesia yang sebagian wilayah geografisnya terdiri dari pulau-pulau. Namun demikian, untuk mencapai tujuannya yaitu terwujudnya keadilan substansial, diperlukan adanya aparat penegak hukum selain memiliki khususnya kompetensi keilmuan di bidang hukum, tetapi juga harus memiliki integritas moral. Untuk itu kepada Saudara Dr. Peliadana Tiwisya SHMH selaku aparat penegak hukum perlu mengembangkan ya, futuristic law enforcement ya, yakni penegakan hukum yang berpandangan ke depan atau lebih luas ya, dalam rangka untuk melindungi baik itu kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat, dan termasuk kepentingan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi pesan kami selaku tim promotor perlu dikembangkan ya, model-model penegakan hukum yang bukan hanya ya, melihat kasus ya, dalam arti sempit, ya, tapi dalam melakukan penegakan hukum itu untuk kepentingan yang lebih luas. Ya. Demikian ya, pesan dari saya selaku promotor, saya kembalikan kepada ketua. Makasih. Ujian promosi doktor Saudari Dr. Peliadana Tiwisya SHMH ditutup oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama Saudari Dr. Peliadana Tiwisya SHMH dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Rektor dan anggota tim penguji promosi doktor dipersilakan meninggalkan ruang sidang sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama kepada Dr. Peliadana Tiwisya SHMH dan keluarga. Dipersilakan mengambil posisi untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali dari rektor atau yang mewakili Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan tim penguji.
Dilanjutkan dengan foto bersama.